Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Andini Nurbintari from Department of Biology in Andalas University, the KBI class with the student number 2010421020. The purpose of this practice is to know and understand the morphology, anatomy, and systems that work on the fishes body. Baik, adapun alat-alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum pembedahan objektif chest yaitu pisau, gunting, pinset, jarum pentul, baki plastik, tisu, styrofoam, sarung tangan karet sebagai pelindung tangan, dan objek chest yang saya gunakan adalah ikan kakap merah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembagian dari tubuh ikan. Tubuh ikan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu caput atau kepala, lalu trunkus atau badan, dan cauda ekor. Pada bagian caput atau kepala terdapat beberapa bagian lainnya. Yang pertama yaitu bulbus ocelli atau bola mata yang posisinya berada di samping kepala. Kemudian ada operculum atau tutup insang. Ini adalah operculum. Operculum dapat terbuka dan tertutup pada saat ikan bernapas. Lalu ada fovea nasalis. Fovea nasalis berada di depan mata, dan ini adalah fovea nasalis. Selanjutnya ada oral atau mulut yang posisinya berada di depan kepala. Lalu ada rima oris atau celah mulut yang posisinya berada di antara bibir atas dan bibir bawah. Lalu ada cavum oris atau rongga mulut yang posisinya berada di dalam mulut. Selanjutnya, bagian trunkus atau badan. Pada bagian trunkus atau badan ikan ini ditutupi oleh sisik dan ini adalah linea lateralis atau gurat sisi. Kemudian, pada bagian trunkus atau badan ikan terdapat beberapa bagian sirip. Untuk memperjelasnya, saya akan membuka siripnya. Pada saat membuka sirip, hendaknya berhati-hati karena sirip ikan kakap merah ini terdapat duri. Baik, saya akan menjelaskan pembagian sirip dari ikan atau disebut dengan pinne. Yang pertama yaitu pinne dorsalis atau sirip punggung. Lalu ada pinne pectoralis atau sirip dada. Ini adalah pinne pectoralis. Kemudian ada pinne abdominalis atau sirip perut. Dan ini adalah pinne abdominalis. Selanjutnya ada pinne analis atau sirip dubur. Dan terakhir adalah pinne caudalis atau sirip ekor. Dan bagian terakhir yaitu bagian cauda atau ekor.
ekor pada ikan berfungsi sebagai alat gerak. Selanjutnya, saya akan membedah ikan kakap merah untuk melihat struktur anatomi dari ikan kakap merah ini. Saya mulai membedah ikan merah dimulai dengan memotong dari anus, lalu ke arah urat sisi, kemudian dipotong menuju ke operculum, lalu turun ke bawah, dan setelah itu kembali dipotong menuju ke anus. Adalah struktur anatomi dari ikan kakap merah. Ini adalah lemak dari ikan kakap merah. Ikan kakap merah memiliki lemak yang cukup tebal sehingga sedikit mengalami kesulitan saat membedahnya. Selanjutnya saya akan memberitahu beberapa bagian anatomi dari ikan kakap merah. Di bagian sini, di dalam bagian sini terdapat jantung, namun sayang sekali sedikit sulit terlihat. Jantung ini posisinya berada di dekat bawah setelah dari insang. Di bagian sini ada jantung. Kemudian pada bagian yang sedikit hitam pekat ini adalah bagian dari empedu ikan kakap merah. Lalu ini adalah bagian hati dari ikan kakap merah. Lalu ini adalah bagian dari digestivum atau pencernaan ikan kakap merah. Ini adalah usus besar dan usus halus. Lalu terdapat bagian ginjal pada ikan kakap merah yang posisinya menempel pada tulang-tulangnya. Ini adalah bagian dari ginjal ikan. Lalu ini adalah bagian dari gelembung renang, namun gelembung renangnya sudah pecah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem digestivum atau sistem pencernaan pada ikan kakap merah ini. Pertama-tama, makanan masuk melalui cavum oris atau rongga mulut. Kemudian makanan melewati faring yang berada di dekat insang. Setelah itu makanan melewati esofagus. Esofagus berada di bawah faring. Lalu
makanan masuk ke dalam lambung atau ventriculus. Kemudian makanan diteruskan ke usus halus atau intestinum tenue. Pada saat makanan berada di usus halus, sari-sari makanan akan diserap kembali oleh tubuh ikan. Kemudian, sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh ikan akan diteruskan ke usus besar atau intestinum crassum, lalu diteruskan kembali menuju anus yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk kotoran ikan. Selanjutnya, pada bagian glandula digestoria terdapat hati atau hepar. Ini adalah hepar atau hati. Kemudian terdapat vesika velea atau kantong empedu. Ini yang berwarna pekat ini adalah vesika velea atau kantong empedu. Kemudian pada bagian jantung atau core itu terletak di dekat kafum perikardi di bawah esofagus dan insang. Jadi posisi jantung itu berada di dekat sini, di dekat insang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada ikan. Ikan memerlukan oksigen yang diambil dari oksigen terlarut yang terdapat di dalam air. Dan bagian yang berfungsi untuk menyerap oksigen ini adalah pembuluh kapiler darah yang terdapat pada lembaran insang. Dan insang ini sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu arcus branchialis atau lengkung insang, di mana ini adalah tulang rawan yang terdapat pada insang berupa lengkungan. Kemudian ada gill rakers atau rigi-rigi insang yang berfungsi sebagai penyaring. Lalu ada filamen branchialis yang berwarna merah dan bentuknya itu seperti huruf V. Kemudian ada lamella branchialis yang merupakan lipatan-lipatan tipis yang terdapat pada permukaan filamen. Baiklah, setelah berhasil membawa ikan, saya akan menjelaskan mengenai sistem otot pada tubuh ikan. Otot-otot pada ikan berbentuk bulat, melingkar, yang melingkari vertebrae. Otot pada ikan pada tahap embrio disebut dengan myomer, sedangkan pada ikan dewasa disebut dengan myotom. Lapisan pembungkus otot disebut dengan myoseptum. Otot ikan terbagi atas dua daerah, yaitu otot bagian dorsa atau epaksial, bagian ini, lalu otot bagian ventral atau hipaksial, bagian yang ini, dan kedua otot ini dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan sektum. Selain itu, ikan juga memiliki otot yang berwarna putih, white muscle, di bagian sini, dan otot berwarna merah atau red muscle di bagian yang ini. Pada white muscle atau otot yang putih itu dia cepat lelah karena tidak menggunakan oksigen dalam melepaskan energinya. Sedangkan red muscle atau otot merah dia
dia tidak cepat lelah karena sistem pembuluh darahnya dan kapiler yang lebih luas untuk menyediakan oksigen ekstra dalam melepaskan energi. Lalu, pada white muscle atau otot putih ini cepat berkontraksi karena memiliki serat-serat otot yang lebih besar ukurannya. Sedangkan red muscle atau otot merah lambat berkontraksi karena memiliki serat-serat otot yang kecil. Pada white muscle tidak mampu beroksidasi karena memiliki sedikit mitokondria, sedangkan pada red muscle mampu beroksidasi karena memiliki banyak mitokondria. Dan pada otot putih ini atau white muscle memiliki diameter yang besar, sedangkan red muscle memiliki diameter yang kecil.